Ya, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Ya, selamat bertemu kembali. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bruder Tri dan Bapak Supadi. Kita panjatkan puja dan puji syukur. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam tatap maya. Tujuan daripada pertemuan ini mungkin saya ingin mendapat masukan juga dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu Guru. Mungkin saya ingin menyampaikan juga hasil monitoring saya, baik dari dokumentasi maupun kunjungan saya ke kelas maupun dari angket yang sudah diberikan ya, sehingga kita mempunyai pandangan atau bisa melihat kondisi real yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi tujuan saya cuma satu, bagaimana kita ingin meningkatkan kualitas layanan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, mohon yang saya sampaikan jangan sekali-kali dianggap saya mencari kesalahan, mencari kelemahan dan sebagainya. Ya, jadi pada prinsipnya seorang dokter itu kan bisa memberikan obat, memberikan kesembuhan kalau tahu penyakitnya. Nah, cuman kalau dokter itu kan yang ngobatin dokternya. Jadi kadang-kadang pasien itu belum tentu perlu tahu penyakitnya. Nah, karena lebih tahu dokternya. Tapi kalau di sekolah barangkali saya menyampaikan kondisi realnya begitu dengan Bapak Ibu Guru digabungkan, kita combine semua menjadi sebuah informasi. Karena yang bisa menyembuhkan itu Bapak Ibu Guru sendiri. Jadi harus tahu gitu ya. Jadi mohon maaf harus tahu kondisinya. Jadi bukan mencari kesalahan sama sekali. Bagi saya apapun yang terjadi adalah kondisi dan informasi. Jadi yang penting bagaimana kita menyikapi kondisi dan informasi itu secara bijak agar besok menjadi lebih baik. Itu yang poin yang paling penting ya. Nah, jadi kalau saya menyampaikan ada beberapa kelemahan, mohon diterima sebagai sebuah data aja. Jangan sekali-kali dianggap saya mencari kesalahan, sama sekali enggak. Saya enggak punya prinsip seperti itu ya. Jadi kita ingin membangun supaya besok menjadi lebih baik. Oke, jadi Bapak Ibu, sementara mungkin saya minta gambaran dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Supadi, mohon bisa sedikit diceritakan apa yang sudah dilakukan dalam PJJ ini untuk meningkatkan layanan dan apa kendalanya dan apa kira-kira solusi yang sudah pernah dibuat. Monggo Pak Supadi. Oke, selamat siang Pak Slamet. Iya, selamat siang Pak Triyono dan Bapak Ibu Guru SMA Fransiskus dan Paskalis. Yang saya utarakan kepada Pak Slamet atau pengawas, memang untuk SMA Paskalis sudah mengikuti jejaknya PJJ, terutama pakai Google Meet dan sebagainya. Yeah. Namun masih ada kelemahan, kelemahannya terutama masalah pembiayaan kuota internet itu kuota, jadi yang jelas seperti itu. Kemudian kalau untuk Bapak Ibu Guru SMA Paskalis karena masih muda-muda, ya mungkin insya Allah masih bisa dikasih pengarahan untuk masalah PJJ Pak. Tapi ini perlu pembelajaran yang lebih baik lagi, terutama saya sendiri pribadi juga masih belum sempurna, masih buta karena sama-sama belajar Pak. Kita itu kan masih perlu belajar bareng ya itu. Kemudian untuk kelemahan untuk Paskalis, terutama anak didik ya itulah keadaannya seperti itu.
kadang-kadang masih membangunkan, harus komunikasi dengan wali murid apa saja. Itulah yang untuk kelemahan SMA Paskalis, terutama pembelajaran PJJ itu di anak. Ya anak ya kuota segala macam. Iya, Ya, itulah punya alasan. Ya, tapi kita tidak putus asa, tetap guru, ya wali kelas, guru BP, saya suruh koordinator, komunikasi segala macam itu sudah saya utarakan kepada Bapak Ibu guru, terutama wali kelas dan guru BP. Ini untuk SMA Paskalis. Jadi banyak yang kendala yang kita ketemuin, tapi kita tidak merasa kecewa, tidak. Kita sebagai pimpinan ya saya hibur Bapak Ibu gurunya, wali kelasnya, BP-nya, tolong Bapak Ibu. Ini untuk kendala-kendala di lapangan, terutama di SMA Paskalis seperti itu. Kalau untuk guru, insya Allah banyak yang rajin, cuma kadang-kadang saya sendiri habis ngajar itu lupa Pak, nggak bisa ngisi angket. Kadang-kadang begitu, langsung banyak kerjaan. Kayak contoh, jam 9 sudah ngajar, jam 9.30 harus rapat FKKS masalah itu. Memang Pak Padi ngajar juga? Ngajar sambil rapat. Ini rapat lagi. Makanya inilah kendalanya seperti ini Pak. Untuk ngajarnya ngerangkep, ada geografi, ada sosiologi, karena kemarin belum ada guru geografi. Jadi kita pertahankan dulu. Terus kelemahannya lagi untuk SMA Paskalis itu yang jelas pimpinan saya pun tidak merhatiin di sekolah gitu loh. Hanya apa ya Pak, bayar guru duit. Nah inilah yang perlu kita pahamin bersama. Jadi untuk sekolah Paskalis itu yang jelas kuat dan tidak itu tergantung kepala sekolahnya. Padahal kepala sekolah di Paskalis itu semua mandiri itu Bapak. Jadi saya utarakan apa adanya, apa buktinya, memang kenyataannya seperti itu. Saya tidak guruin, tidak nutup-nutupin. Jadi saya mohon kasih pengarahan dari pengawas, semuanya. Saya sangat terima kasih Pak, kalau ada kesalahan cara pembelajaran, mohon saya sendiri diingatkan, guru-guru saya diingatkan, dididik dengan baik, karena ini sifatnya sifat mandiri kalau untuk SMA Paskalis itu seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas masih banyak kelemahan saya Pak. Maka saya kepingin belajar dengan teman-teman sekolah-sekolah di sekolah mana, sekolah Fransiskus, dan Pak Slamet dan Pak Saryono. Nah itulah yang saya tangkap, yang terima seperti itu. Jadi tolong, saya sendiri juga terima kasih diingatkan Pak Slamet dan teman-teman kita, itu saya sangat bersyukur, alhamdulillah ya. Jadi itulah harapan saya ke depannya, mudah-mudahan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Slamet. Ya udah ditulis aja, mohon maaf lah kabarnya. Pola gimana? Sekolahan sendiri. Bapak Ibu guru SMA Paskalis, Bapak Ibu guru Fransiskus. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Badi sudah memberikan gambaran yang cukup ya untuk menggambarkan kondisi dari SMA Paskalis. Monggo Brother Tri disampaikan. Selamat siang Pak Slamet, Pak Supadi, Selamat siang Brother. Baik dari Fransiskus maupun yang dari Paskalis. Saya kira kondisinya tidak jauh berbeda sih kalau dengan yang di Keramat. Iya, maka digabung Pak. Kebetulan masih satu tarekat dengan saya itu ketua yayasannya yang di Paskalis. Oh begitu. Ya masih saudara, satu tarekat, satu spiritualitas saya ya, satu semangat. Baik, perkembangan untuk PJJ ya selama sudah 2 kali Pak Slamet monitoring di SMA, juga lewat pertemuan-pertemuan kami setiap hari Jumat itu ya, yang beberapa kali kita lakukan, ada beberapa masukan memang di situ. PJJ memang sudah dibuat
dan tidak semuanya menggunakan Zoom. Ada yang menggunakan Google Meeting, ada yang saya pantau itu hanya memfoto di layar di laptop kemudian kasih tugas ke siswa. Saya tadi dapat informasi katanya memang HP dan laptopnya nggak bisa untuk Zoom, jadi hanya bisa kemudian di-share ke WA group ke siswa. Ada yang seperti itu. Memang belum tatap muka Zoom ini, ada yang belum ada. Ada yang sudah berusaha untuk Zoom, beberapa guru sudah mulai, meeting juga ada. Absen tiap hari itu ada, untuk absen tiap hari oleh Bu Erlina sebagai guru BK itu mengabsen tiap hari kedatangannya. Nah itu untuk secara umum ya, untuk absen secara umum. Nah kalau untuk absen secara pribadi per guru atau per bidang studi itu dilakukan oleh guru masing-masing. Nah, memang yang paling kentara akan terlihat saat Zoom meeting ini, yang paling kentara kehadiran siswa. Sangat kelihatan sekali. Yang seharusnya pelajaran 40 atau 90 menit atau 80 menit dengan Zoom yang gratis, yang free, berarti kan harus dua kali buka. Nah itu untuk memulai saja sudah mundur karena siswa juga belum siap benar untuk mengikuti Zoom meeting. Nah kendalanya ya kemungkinan dari pihak orang tua juga tidak mengingatkan siswa untuk ikut pelajaran, dan juga mungkin dari siswa sendiri harus dikejar atau ditelepon secara pribadi, japri baru bisa. Dan ini memakan waktu yang cukup ya, waktu yang cukup 15 sampai 20 menit, yang akhirnya pelajaran memang tertunda. Nah kemudian pergantian pelajaran satu dengan yang lain juga itu istilahnya membutuhkan waktu juga, sehingga memang pelajaran akhirnya terpotong. Nah sehingga kalau yang Zoom meeting yang 2 kali dibuka, yang kedua itu biasanya siswa sudah mulai berkurang lagi. Jadi yang misalnya yang pertama 26 hadir, setelah dibuka yang kedua mungkin 23 atau mungkin malah 20. Itu sudah beda lagi perasaannya, sudah beda lagi perasaan guru mengajar dan perasaan siswa sudah beda, seolah itu sudah selesai. Nah itu yang saya merasakan itu, seolah sudah selesai, padahal pelajaran masih lanjut. Nah itu yang seolah sudah selesai. Nah, seperti ini yang menjadi kendala, sehingga siswa ini sudah selesai nih, padahal masih menjelaskan, menunggu lagi. Nah itu kesulitan kita ke sana. Itu mungkin nanti saya mau ngomong yayasan, apakah boleh kita untuk istilahnya ya langganan Zoom sendiri. Ya, ada langganan Zoom. Yayasan langganan Zoom, tapi dipakai oleh 7 unit itu sehingga berebut juga. Itu. Dulu waktu awal-awal PJJ itu masalahnya WiFi. WiFi mati hidup. Kemudian sudah kita atasi di Keramik ini, bahwa sekolah memasang WiFi tersendiri supaya sinyal juga kuat dan lancar. Tapi malah PSBB ketat seperti ini akhirnya juga dibatasi juga yang datang di sekolah. Akhirnya sampai di rumah ya syukur-syukur Bapak Ibu ada yang punya kuota, yang nggak punya kuota ya tadi di foto laptopnya, di foto kemudian kasih ke siswa. Itu ada yang seperti itu. Ini memang kehadiran siswa itu rata-rata 80-90%, enggak sampai 100%. Nah, kemudian untuk aturan seragam memang yang seperti kita Pak lihat kemarin, kita masih menggunakan kosoblong. Hanya kelas 10 kemarin, kelas 10 waktu saya monitoring di kelas 10 di pelajaran Pak Benan sudah banyak menggunakan seragam. Kelas 10 menggunakan seragam. Itu yang saya monitoring di sejarah pada waktu itu. Nah, itu sudah banyak menggunakan seragam. Untuk kelas 10 masih cukup bisa aktif ya, masih cukup aktif untuk kelas 10. Itu. Untuk guru sendiri memang banyak pekerjaan karena sekarang untuk PJJ habis selesai, kemudian harus menyiapkan materi lagi, memang akhirnya kerja lebih keras. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu, baik Fransiskus maupun Pak Sekali, saya kira juga
Sama. kerasnya sama dengan itu. Hanya siswa-siswanya ini yang kadang-kadang sulit untuk diajak sana. Nah, ini masih menjadi istilahnya refleksi bagi kami bagaimana caranya nanti mungkin Pak Selamat bisa memberikan masukan berkaitan dengan ini. Dan juga berkaitan dengan mengaktifkan siswa. Memang kemarin sudah dapat masukan dari Pak Selamat, sudah saya rekan ke guru untuk pelaksanaannya. Nah, itu harus dimonitor lagi, paling enggak dengan Zoom meeting. Iya. Itu untuk sementara itu dulu, Pak Selamat. Oke. Berarti sama ya Buder, sama Paskalis ya. Podo ya. Podo wong Jawane, podo sorone. Ya. Tapi itu ya. Oke, terima kasih Pak Padi, Brother Tri. Saya juga kepengen dengerin dari Bapak Ibu Guru satu-satu sebenarnya, cuman waktunya agak mepet. Mudah-mudahan saya bisa kembali ke tugas, jadi mohon maaf. Jadi saya sudah mendengar dari kepala sekolah, kira-kira sudah Bapak Ibu juga udah punya gambaran ya barangkali. Mungkin nanti saya yang pertama ingin menyampaikan hasil polling atau angket ditambah dengan pembinaan saya, mungkin nanti saya ngasih sedekah alternatif ya, alternatif barangkali bisa dipakai atau mungkin nanti dipelajari bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Jadi kalau saya memberikan alternatif pun bukan perintah ya, bukan perintah harus dilaksanakan, tapi cobalah menuju ke situ ya, bukan harus ke situ segera, mencobalah menuju ke situ, kira-kira begitu. Oke, saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Bisa lihat layar saya ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Iya, oke. Jadi ini saya sampaikan data ya, barangkali data ini bisa tepat, bisa tidak, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran buat kita, kondisi kita, sehingga kita bisa mencari alternatifnya nanti. Saya mulai dengan Paskalis. Jadi ini isinya adalah data dari angket Bapak Ibu Guru dan siswa, yang gurunya di sebelah kiri, yang siswanya di sebelah kanan. Jadi yang pertama penyusunan RPP, ini untuk Paskalis itu yang selalu sudah 50%, yang sering sudah 25%. Jadi yang belum atau kadang-kadang tinggal sisa 25. Mudah-mudahan ini real ya, sehingga sudah cukup bagus kalau begini kondisinya Pak ya. Jadi nanti tinggal RPP-nya diupload, kelihatannya belum banyak diupload ke web ke pengawasan ya. Nanti tinggal dicoba diupload supaya saya tahu, saya bisa menilai. Kemudian yang kedua dari pemilikan laptop ini. Jadi memang lebih banyak yang bermasalah ya dengan laptop ya. Jadi yang punya laptop dan selalu dipakai hanya 33%, kemudian yang punya laptop dan sering dipakai biasanya sekitar 8% angka itu. Nah, kemudian yang punya masalah agak banyak dan tidak punya ada 25. Jadi mungkin nanti disikapi, syukur Bapak Ibu Guru bisa membeli laptop atau di fasilitas sekolah. Kalau tidak, mungkin bisa difasilitasi kalau memang terpaksa bisa membuat persiapannya di sekolah, atau mungkin kalau sekolah punya beberapa laptop bisa dipinjamkan bergantian untuk membuat persiapan, karena membuat persiapan itu agak sulit ya tanpa laptop ya, misalnya bikin PowerPoint, bikin video dan sebagainya, bikin soal untuk Google Classroom-nya itu agak sulit kalau tanpa laptop. Oke, kemudian selanjutnya untuk kehadiran siswa, ya memang di sini semuanya tepat waktu, hanya beberapa guru, hanya 16%, sebagian besar beberapa siswa terlambat.
dan banyak siswa yang terlambat, bahkan banyak siswa yang tidak masuk ada 8. Ini kondisi real ya Bapak Ibu ya, jadi kita sikapi dengan bijak saja. Untuk kehadiran anak-anak ya selalu hadir itu 54%, kemudian yang sering hadir berarti sekali-sekali itu tidak ikut, yang agak sering tidak ikut ada 16%, bahkan mungkin sekitar 0, sekian persen ada yang sama sekali tidak ikut. Nah, ini juga nanti data ini bisa dibaca sebenarnya nanti Pak, saya kirimkan datanya siapa siswa yang menulis kadang tidak ikut itu ada. Siapa yang menulis sama sekali tidak ikut itu ada datanya. Bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu nanti. Kemudian untuk kendala yang lain dari siswa itu memang tidak punya HP atau laptop itu ada 13%, masih agak banyak ya. Jaringan lemah ya, masih banyak juga, tugas terlalu banyak, tapi ini mohon disikapi bijak aja, belum tentu benar-benar terlalu banyak, mungkin merasa anak keberatan bisa juga secara real, bisa malas juga, bisa mungkin juga ya. Nah, sulit memahami materi, yang ini harus kita sikapi dengan bijak ya, supaya kita mencoba memahami bagaimana menyiapkan materi yang mudah diterima anak-anak. Mungkin tingkat kesulitannya masih terlalu tinggi, mungkin ya. Mungkin anaknya juga kurang serius juga bisa. Efektivitasnya memang ini dibaca, gurunya sendiri mengatakan 58 itu tidak efektif, kurang efektif. Siswanya juga cukup banyak menganggap kurang efektif dan tidak efektif. Ya, jadi kita mencobalah semaksimal mungkin nanti bagaimana meningkatkan efektivitasnya. Kemudian untuk keseriusan, itu gurunya mengatakan muridnya itu separuh serius, separuh guru mengatakan kurang serius. Ya, mungkin memang faktanya seperti itu. Nah, kemudian untuk tingkat menyenangkan itu yang cukup menyenangkan baru separuh guru mengatakan belajarnya cukup menyenangkan siswanya. Jadi sisanya yang separuh juga kurang ya. Jadi mungkin nanti kita cari sama-sama bagaimana menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian penjelasan guru itu sangat jelas gitu. Yang cukup jelas dan kurang jelas masih ada cukup banyak, 50 hampir 60% ya. Nah, kita terima sebagai sebuah data. Kemudian daya serapnya itu alhamdulillah ini menganggap gurunya cukup tinggi. Kemudian yang rendah hanya 33%. Nah, siswanya memandang hampir mirip ini ya, sangat tinggi, kemudian cukup tinggi adalah 50, sehingga yang kurang, nah yang rendah dan sangat rendah itu hampir sama dengan pandangan siswa. Jadi alhamdulillah sudah cukup bagus ini. Kemudian daya tariknya separuh guru mengatakan menarik, separuh gurunya cukup saja. Siswanya memandang yang cukup menarik 54, yang tidak menarik 10 ya. Jadi hampir mirip ya, cuman beda jumlah saja. Kemudian variasi separuh guru mengatakan variatif, cukup variatif, yang separuh guru variatif. Siswa juga hampir mirip ini, yang cukup variatif hampir 50% dan tidak variatif itu tambah 10, jadi hampir separuhnya yang mendekati sama. Jadi insya Allah guru dan siswanya jujur juga. Kemudian menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint ini alhamdulillah ini termasuk bagus nih Pak Padi, alhamdulillah nih yang selalu ya, dan yang sering itu udah banyak ya. Karena dengan PowerPoint itu prinsip pembelajaran itu ada 4 level ya. Jadi yang pertama yang hanya suara, yang kedua teks, yang ketiga gambar, yang terakhir video. Jadi Bapak Ibu guru kalau mengajar tanpa apa-apa hanya suara saja itu paling rendah. Tapi kalau ada tulisan dan gambar, ada tulisan dan suara itu sudah nomor 2. Kalau ada tulisan, ada suara, ada gambar itu nomor 3. Kalau sudah lengkap, ada video segala, itu nomor 4. Nah, itu kita akan mencoba mencari yang paling maksimal dari kemampuan guru masing-masing, diusahakan optimal ya. Oke, kemudian saya lanjut untuk interaksi. Itu semua guru mengatakan cukup saja, cukup interaktif ya. Saya lihat juga agak cukup bagus di Paskalis.
anak, hubungan anak dengan guru itu hampir seperti teman, sehingga anak nyapanya enak, nanyanya juga enak. Itu modal yang cukup bagus. Nah, untuk Zoom yang selalu dan sering itu sudah bagus Pak, ini Pak Padi nih. 41 Ya, Pak. dengan 50 di mata siswa juga sudah bagus nih. Jadi memang secara real di Paskalis sudah lumayan banyak yang pakai Zoom. Ini saya menekankan Zoom pada prinsipnya semua media itu bisa digunakan secara optimal ya. Cuman mungkin butuh perjuangan yang lebih berat. Kalau misalnya pakai WA. Sebenarnya WA pun bisa maksimal sebenarnya. Cuman persiapannya super matang. Kalau dengan Zoom itu lebih mudah karena Bapak Ibu bisa langsung interaksi, bisa melihat anaknya kondisinya seperti apa, suasana belajar seperti apa, bisa langsung dirasakan dan langsung bisa intervensi gurunya. Nah, kalau di WA itu mungkin lebih agak sulit. Tapi saya juga sebelum pandemi ini saya punya pengalaman ngajar PJJ lama Pak. Kebetulan saya itu sering dinas luar. Jadi kadang-kadang saya di Bandung ngajar gitu. Saya biasanya waktu itu hanya pakai WA, tapi saya gunakan seefektif mungkin. Saya kiriman video gitu, mereka mengikuti, kemudian menjawab soalnya itu. Nah, siapapun yang jawab duluan kirim ke saya, kemudian saya kasih penguatan ya di komentari, kamu bagus silakan lanjut. Terakhir sebelum saya tutup saya kasih soal menggunakan Google Form. Itu efektif juga sebenarnya. Atau kadang-kadang saya nyapa pakai voice saya kirim. Selamat pagi anak-anak, kalian semua gimana sehat? Anak-anak jawab pakai voice juga. Gitu. Kemudian anak-anak kalau ngerjain soal, jawabannya satu soal langsung dikirim ke saya sehingga anak-anak yang lebih dulu mengirim saya hargai lebih. Nah, itu sebenarnya kalau Bapak Ibu mau seperti itu bisa menggunakan gambar untuk diskusi, bisa menggunakan video untuk diskusi dan pembelajaran dan sebagainya dipadu dengan kuis, misalnya Google Quiz misalnya. Itu cukup bagus. Kadang-kadang suka kasih game juga saya dari jarak jauh. Nah, itu sekarang sebenarnya kalau itu dia berdayakan pun masih bagus ya. Mungkin cuman lebih mudah kalau pakai Zoom. Gitu. Oke, kemudian untuk video ini juga sudah lumayan bagus nih. Yang sering itu udah 67 ya. Kemudian di mata anak-anak yang selalu dan yang sering udah 50% ya. Jadi saya pikir sudah signifikan Pak perkembangannya. Memang kalau guru-guru muda itu lebih cepat mengikuti perkembangan teknologi. Kalau Bapak Ibu guru yang senior itu tentunya pengalamannya lebih banyak. Tapi kadang-kadang penyesuaian terhadap teknologinya agak lebih lambat. Kemudian untuk Google Quiz itu juga sudah lumayan nih Pak. 33 dengan 33 berarti 6,6 udah sering pakai. Kemudian di mata anak juga sama, selalu dan sering sudah mendekati 50% ya. Jadi sudah memang sesuai fakta kelihatannya di lapangan. Penggunaan game memang harus diakui itu masih jarang sekali ya. Kemudian di mata siswa pun sama ya. Nah, jadi ini insya Allah dua-duanya jujur. Memang game butuh penguasaan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Tapi game itu punya kelebihan, bisa buat relaksasi Pak, senang, anak-anak senang main game. Ya namanya anak itu pasti senang main game. Nah, gamenya itu game yang pembelajaran seperti kuisis, kahot dan sebagainya itu pasti menyenangkan. Sebentar ya. Jadi saya nyambi LPP-nya saya rekam. Nanti malam baru dibuka. Oke. Nah, barangkali itu dari Paskalis. Sekarang saya akan tayangkan yang untuk
Franciscus. Untuk pasalnya sudah nanti tinggal evaluasinya bareng-bareng karena kan mirip ya. Nah, jadi nanti ya kalau ada hal-hal yang beda nggak apa-apa. Oke, sudah kelihatan ya Franciscus ya. Oke, saya mulai. Nah, untuk Franciscus sama posisinya. Jadi ini yang nyusun RPP yang selalu dan sering itu sudah 56% ya. Jadi yang kadang-kadang dan tidak pernah, nah ini 42 itu masih cukup banyak Pak ya. Nanti tolong dibantu, bagaimanapun ngajar sebaiknya pakai RPP begitu. Kemudian yang kedua untuk memiliki laptop itu yang punya dan sering dipakai yang mendekati 50% ya. Jadi yang 50% ini PR buat Rudder 3, bagaimana solusinya membantu teman-teman bisa tidak harus memiliki, tapi bisa menggunakan laptop atau komputer juga nggak ada masalah, untuk digunakan menyiapkan pembelajarannya. Kemudian untuk kehadiran siswa itu memang sepakat gurunya, 92% mengatakan banyak siswa yang terlambat. Gitu ya, beberapa siswa terlambat walaupun nggak banyak tapi beberapa siswa, dan yang mengatakan banyak siswa tidak masuknya ada juga nih, sekitar kalau begitu sekitar 7-8% ini ya, atau 6-7%. Kemudian di mata anak-anak untuk pembelajarannya selalu hadir itu 75%, sering hadir artinya beberapa kali tidak masuk, kadang tidak ikut. Nah ini sedikit ya. Jadi hampir mirip nih pertanyaannya sebenarnya, kondisinya juga jawabannya hampir mirip. Kemudian untuk kendala ya mirip juga nih, tugasnya terlalu banyak, ini nggak terlalu nih untuk yang Franciscus. Nah sulit memahaminya tinggi sekali ini, 64%. Jadi mohon Bapak Ibu bisa menyiasati dengan cara menyiapkan lebih baik, menjelaskan lebih runtut, atau menurunkan tingkat kesulitan. Ya, tapi kalau menurunkan jangan terlalu jauh. Tapi nggak apa-apa sebagai awal membiasakan diri Bapak Ibu menurunkan tingkat kesulitannya. Kalau mereka sudah senang, itu baru dinaikkan sedikit-sedikit, itu boleh strategi. Kalau saya ngajar di awal pembelajaran, saya paling tidak hampir sebulan meyakinkan anak bahwa kalau belajar dengan Pak Slamet pasti bisa. Nah gitu. Nah saya kasih yang mudah-mudah dulu. Saya opini bener anak-anak, bener-bener saya emong betul. Nah, kalau perlu ulangan pertama 100 semua gitu. Bahkan ada yang teriak-teriak, saya itu belum pernah dari SD sampai SMA kelas 12 baru kali ini dapat 100 matematik. Nah, saking girangnya gitu ya. Nah, kalau sudah girang mereka pede ke sana dan motivasinya meningkat. Itu yang saya cari memang. Nah, nanti pelan-pelan saya turunkan tingkat kesulitannya, saya naikkan dikit. Nah, untuk memancing anak seperti itu. Di PJJ juga boleh Bapak Ibu turunkan tingkat kesulitannya, kasih soal yang mudah dulu, mereka senang dulu, baru nanti ditingkatkan sedikit-sedikit. Itu mungkin triknya. Kemudian efektivitasnya memang cukup juga ya, kurang efektifnya besar banget gitu, baik di mata guru maupun di mata siswa itu hampir sama, 57 ini kalau dijumlah juga 57. Jadi harus dipikirkan bagaimana menyiapkan materi yang efektif, termasuk yang tadi, yang anak-anak harus merasa bisa ya tadi, mungkin caranya seperti itu. Kemudian keseriusan, nah cukup serius, kurang serius, tidak serius. Sebenarnya kalau saya lihat baik dari Pascalis maupun dari Franciscus, anak-anak yang sudah masuk itu cenderung untuk mau sebenarnya loh, semangat sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mendorong terus semangatnya. Ada modal bahwa anak-anak sebenarnya kalau kita mengajar dengan menarik, tanya jawab terus, komunikasi itu anak-anak masih mau. Kemudian untuk Kemudian untuk tingkat menyenangkan, ya cukup bagus sebenarnya ini, cukup menyenangkannya 64%, sangat menyenangkan itu sekitar 7%, jadi baguslah ini
Nah, mudah-mudahan terbangun. Kalau Bapak Ibu guru yang masih muda-muda, biasanya komunikasinya bagus. Jadi menyenangkan itu tidak harus dengan kuis Bapak Ibu ya. Komunikasi yang bagus, cara ngobrol, cara tanya, kasih sayang Bapak Ibu itu merasa mereka senang, happy ya. Disapa dengan baik, dihormati pendapatannya itu juga Apalagi merupakan gurunya hal yang cantik. menyenangkan ya. Jadi tidak harus pakai game, tidak harus ya. Jadi terutama Bapak Ibu guru yang masih muda nih yang saya lihat asik betul dengan anak-anak. Jadi belajarnya sambil kayak ngobrol itu. Saya senang itu ya. Gitu. Kemudian untuk penjelasan guru itu cukup jelas, sangat jelas ya, agak lumayan bagus lah ya. Cuma nanti bisa ditingkatkan lagi. Kemudian untuk daya serap itu memang rendah dan sangat rendah itu sehampir 50%, ini juga sama, rendah dan sangat rendah juga hampir sama 50%. Jadi memang ini saya pikir data itu cukup valid dibandingkan antara guru dan siswanya. Kemudian daya tarik penyajian itu sangat menarik, cukup menarik ya, cukup saja dan tidak itu 64%, itu cukup dan tidak itu juga 60%-an lebih dikit. Jadi saya pikir hampir mirip, cuman ada beberapa perbedaan di sini. Kemudian variasi ya. Kemudian yang cukup variatif itu 57. Nah, ditambah dengan yang tidak variatif itu sekitar 7%, jadi sekitar 64. Nah, yang ini juga hampir sama, 42 sama 14 ya. Jadi variatifnya masih perlu ditingkatkan. Kemudian ya tadi variatif itu bisa menggunakan berbagai media ya, tadi ada teks, ada gambar, ada video, kemudian ada kuis dan sebagainya. Mungkin gurunya hari ini menjelaskan dengan cara yang berbeda, itu juga termasuk variatif. Termasuk ada permainan dan segala macam. Kemudian media PowerPoint ini, nah ini masih agak berat ya, Brother Tri, yang belum menggunakan PowerPoint itu masih lebih dari 50, hampir 60% ini ya. Jadi kalau yang ngajarnya hanya ngomong itu tingkat apanya ya, daya tangkapnya pasti rendah. Tapi kalau dengan PowerPoint kan ada suara, ada gambarnya atau ada fotonya, nah itu pasti lebih menarik gitu. Di mata anak-anak juga hampir mirip ya. Yang sering 57%, kemudian yang kurang sisanya yang jarang gitu. Lumayan di mata anak-anak sebenarnya ini selalu, dan yang sering itu bagus. Ya, jadi mudah-mudahan nanti mana yang betul, apakah dari gurunya atau siswanya ini yang benar. Oke, untuk interaksi cukup interaktif ya. Saya lihat juga memang rata-rata Bapak Ibu guru yang muda itu ngajarnya cukup interaktif. Kemudian menggunakan Zoom. Nah, ini memang yang sering dan selalu itu memang masih kecil ya di Fransiskus, yang jarang itu masih lebih banyak 57% di mata gurunya sendiri, di mata anak-anak juga sama, cuman di mata anak-anak sering nih banyak nih. Ya, mungkin agak beda pandangan mungkin ya ini ya. Oke, untuk media video itu gurunya mengatakan jarang 63, kemudian siswanya juga jarang dan sama sekali tidak, itu juga hampir 60% ya, ya 50, hampir 60% lah ya. Jadi hampir mirip ya. Jadi Bapak Ibu guru kalau bisa menggunakan video, kalau belum bisa bikin, bisa ngambil di YouTube. Kemudian untuk penggunaan Google Quiz, ya itu saya nanti berharap supaya pada akhir pembelajaran Bapak Ibu walaupun berapa soal, 3 soal atau 5 soal, diberikan kuis ya, kuis dari Google untuk pertama untuk melihat berapa sih hasil kira-kira anak-anak hari ini gitu. 5 soal nggak apa-apa. Syukur soalnya bergradasi. Ada soal yang paling mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Nah, mungkin yang paling mudah 1 atau 2 dipadu itu. Kira-kira yang sulit cuma 1. Sehingga kalau anak-anak sebagian besar bisa menjawab soal yang sulit, berarti dikuasai banget. Tapi kalau anak-anak soal yang mudah saja nggak bisa,
itu rawan, artinya yang paling mendasar pun tidak dikuasai. Jadi Bapak Ibu kalau bisa membuat soal itu bukan hanya menguntungkan siswa, kalau ada yang mudah, sedang, sulit itu menguntungkan siswa juga, artinya dia nggak stres, nggak nol gitu. Jadi kalau dia sedang aja mungkin bisa dapat 60 atau 70 begitu ya. Selain itu juga untuk melihat penguasaannya dengan melihat selain angkanya bisa melihat soalnya. Soal ini yang mudah saya pasang, berapa siswa yang bisa mengerjakan, itu penting ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk kuis yang di akhir mata pelajaran tadi, diharapkan anak merasa bahwa nanti di akhir pelajaran itu anak akan dikasih ulangan gitu, sehingga pasti dia dari awal itu pasti akan serius karena hari ini tahu akan ada nilai. Walaupun tidak harus setiap saat ya, artinya setiap pertemuan tidak harus, tapi sering-sering lah ya, karena anak-anak kan tidak tahu nih, nggak usah ngomong nggak apa-apa, nanti akhirnya mau dikasih mata apa UTS atau enggak, supaya nanti anak-anak bisa fokus seterusnya. Kemudian untuk Kim ya, Kim saya pikir memang sama masih ya, baik Paskalis maupun Franciscus masih kedua-duanya bilang jarang atau jarang sekali. Nggak apa-apa. Kali. Iya betul. Memang mungkin belum pernah malah. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti saya akan mencoba membuka pelatihan. Mungkin saya ingin membuka pelatihan untuk menjadi host. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum pernah menjadi host, siapa saja dari sekolah mana saja yang 12 itu bisa daftar. Nanti saya kasih pelatihan. Nah, 2 kali misalnya. Hari pelatihan pertama saya ajarkan bagaimana menyeting host dan sebagainya, misalnya pakai Zoom. Nanti hari keduanya mereka praktek untuk dipresentasikan gitu. Nah, kalau itu sudah, barangkali Bapak Ibu, mungkin juga kendala orang nggak mau pakai Zoom karena dia nggak bisa nge-host, bisa juga terjadi. Jadi yang merasa belum bisa, nanti akan saya buka. Mudah-mudahan saya sehat dan bisa memberikan waktu untuk Bapak Ibu guru. Amin. Ya, selanjutnya Amin, mungkin saya juga ingin mengasih pelatihan untuk membuat video khusus Bapak Ibu yang merasa belum bisa. Jadi nggak usah ditunjuk. Nah, saya bukanya bebas. Siapa yang merasa belum bisa, ayo kita belajar bersama. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Karena itu kepingin saya memberikan sedikit sentuhan, sedikit apa yang saya bisa saya kasih ke Bapak Ibu guru demi peningkatan prestasi. Oke, barangkali itu untuk dua-duanya. Nah, sekaligus saya ingin sampaikan untuk evaluasinya. Nih, evaluasinya sekaligus saja. Mohon mungkin karena ini ada 2 ya, jadi mungkin nanti ada yang kurang pas, mohon dimaafkan. Sekali lagi kalau saya menyampaikan yang kurang, sekali lagi ini hanya sebuah data. Kemudian kalau saran pun itu bukan kewajiban, tapi itu kondisi ideal yang mungkin bisa dicapai dengan waktu segera atau butuh waktu agak lama, nggak apa-apa. Yang penting saya kasih kondisi idealnya begini gitu ya. Oke, saya tampilkan dulu. Nih, yang pertama berdasarkan angket dan telaah dokumen. Ini persiapan. Jadi baik dari angket, dari dokumen gitu, saya masih menyimpulkan masih banyak guru yang belum membuat RPP ya. Jadi bisa ya RPP. Yang kedua masih banyak guru yang RPP-nya PJJ-nya perlu diperbaiki, kadang-kadang RPP lama gitu. Kemudian ada banyak hal lah misalnya yang perlu diperbaiki. Nah, kalau Bapak Ibu upload di web kepengawasan yang ini, saya bisa periksa langsung. Bisa saya kasih komen. Ini perlu diperbaiki atau tidak begitu. Nanti saya akan buka kira-kira atau langsung boleh saya coba saya klik memberikan contoh ya, melihat bagaimana Bapak Ibu ini kok
Bisa melihat layarnya berubah? Nah, ini web kepengawasan Bisa, kita. Pak. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah itu bisa melihat semua milik sekolahnya. Ya, ini saya ambil contoh misalnya dari Paskalis. Ini bisa dari atas, bisa dari bawah. Sekolah binaan, SMA, Paskalis. Ini. Nah, ini sebenarnya agak banyak, tapi masih banyak yang belum saya isi. Ini contohnya profilnya sudah ada, ini ada videonya, ada profil Pak Padi, ini dengan guru-gurunya. Saya akan cicil untuk diisi, asal data Bapak Ibu ada. Nah, kemudian di sini ada dokumen. Nah, dokumen ini, contohnya ini kalau dokumen ini itu kepala sekolah dan wakil yang bisa buka. Nah, kalau dokumen ini hanya guru, yang ini boleh, klik yang ini boleh. Nah, Bapak Ibu guru tentunya sudah pernah membuka mestinya ya. Jadi ambil contoh satu ini. Nah, ini misalnya punya Pak Agus nih, saya lihat nih, Paskalis misalnya nih. Nah, ini RPP-nya apakah sudah ada belum? Oh, masih kosong ya. Jadi banyak yang masih kosong juga gitu ya. Nah, terus Jadi nah, terus saya ambil contoh satu lagi, Pak Handoko misalnya nih. Nah, ini sudah diisi nih kayak Pak sama Pak Wheeler nih kayaknya tempat-tempatnya, tapi belum ada isinya. Nah, ini sama aja kosong, Pak. Ya, jadi oke. Kemudian ini saya sudah menyiapkan ini baik di Paskalis maupun di Fransiskus, saya sudah menyiapkan tempat pendataan. Jadi yang ngisi jaga Bapak Ibu guru. Nah, syukur kalau wakilnya diklik saja ini, ya, untuk wakil kepala sekolahnya. Kemudian dibuka saja dengan Google Spread. Nah, untuk wakilnya tolong diisi nama gurunya supaya urutannya sesuai dengan urutan yang ada di sekolah. Nah, gurunya sendiri yang ngisi. Agak lama. Nah, ini jadi mohon SMA mana ditulis, kemudian gurunya tolong diketik di sini nama guru-gurunya. Nah, mata pelajaran. Nah, gurunya sendiri yang ngisi. Ini Pak Andrianus misalnya, protanya kalau prota kan 1, tulis angka 1. Prosemnya kalau sudah 2 semester pasang 2. Silabusnya kalau sudah ada beberapa KD ditulis berapa KD. Nah, misalnya 5 KD sudah oke. RPP-nya ada berapa pertemuan ditulis di sini. Nah, nanti keterangan catatan daripada gurunya sendiri atau dari wakilnya, kemudian nanti saya kasih catatan di sini. Setelah saya buka, bisa saya kasih komen dan sebagainya. Nah, ini setiap guru bisa ngisi sendiri, gitu ya. Jadi nanti kepala sekolah tinggal melihat doang. Ini guru saya sudah sampai mana nih ngisi persiapannya, siapa saja yang belum ngisi. Nah, gitu. Kalau perlu sekali-kali bukan iseng nih. Misalnya Pak A mengatakan RPP-nya sudah 10, tolong ditengokin. Nah, begitu ya. Ini pendatanya, sampai sistemnya sudah rapi nih Pak, tinggal dimanfaatkan saja. Jadi Bapak Ibu wakil kepala sekolah misalnya mau melihat kualitas dari RPP-nya sambil tiduran bisa. Gitu. Di rumah buka HP, kemudian dipencet tuh sambil tiduran bisa dilihat, oh ini udah bikin, ini udah bagus. Nah, itu bisa. Saya pun sambil tiduran bisa. Nah, menggunakan HP. Oke, kira-kira itu gambaran dari posisi dokumen. Nah, kemudian sebagian besar guru belum menyiapkan media secara matang ya, tadi kadang-kadang di RPP ditulis-tulis medianya tapi belum disiapkan. Sebagian guru juga belum menyiapkan penilaian. Nah, saya harapkan betul ya, diharapkan betul kalau bisa memberikan penilaian setiap hari, setiap tatap muka kalau bisa. Kalau enggak pun diperbanyak saja ya. Tapi tujuannya tadi untuk melihat langsung. Hari ini anak-anak berapa persen yang menguasai. Begitu. Anak-anak juga senang. Kalau pakai dia dapat nilai. Syukur-syukur bagus. Nah, kalau ada anak yang tidak masuk, otomatis dia merasa rugi. Karena nilainya nggak ada. Nah, seperti kalau
Ibu-ibu kan yang dikejar atau yang disenengin apa? Duit kan ya. Nah, kalau anak-anak yang dikejar apa? Nilai. Nah, kita manfaatkan itu gitu loh. Ya, kalau bapak-bapak nggak tahu yang disenengin apa, saya nggak tahu. Oke, kemudian saya lihat desain pembelajarannya. Model RPP-nya masih banyak yang belum RPP PJJ sederhana. Ini tolong diperbaiki, Bapak Ibu cek. Tujuannya tidak tertulis secara deskriptif. Idealnya tujuan itu deskriptif ya. Jadi tidak 1, 2, 3, tapi dengan metode apa atau model apa siswa dapat. Nah itu dan seterusnya. Pembelajaran sebagian besar masih berpusat pada guru nih. Banyak kan guru masih banyak yang cerita terus gitu. Nah, sebaiknya kalau Bapak Ibu mau cerita itu jangan pakai Google Meet, jangan pakai Google atau Zoom karena sayang kuotanya besar hanya buat cerita. Kalau cerita yang seperti nggak perlu tag, nggak perlu gambar, Bapak Ibu rekam aja suara Bapak Ibu. Nah, malamnya besok ada materi misalnya, tolong dengerin rekaman ibu gitu, kirim ke anak. Nah, besok baru dikupas di pertemuan gitu. Itu bisa. Nah, kalau Bapak Ibu butuh teks, butuh gambar, nah buatlah video sederhana gitu. Dari PPT dibuat videonya. Kalau terpaksa juga PPT-nya dikasih aja nggak apa-apa, yang lengkap atau modulnya atau yang lebih luas. Nanti pada saat pembahasan di Zoom tinggal ngasih pointer-pointernya, dikasih petunjuknya. Itu lebih efektif ya. Jadi jangan buat cerita. Zoom, sayang ya kuotanya mahal, hanya sekedar buat cerita. Oke. Kemudian pembelajaran sebagian besar belum saintifik. Ya, mestinya mulai dari pengamatan. Jadi Bapak Ibu tayangan gambar, kemudian didiskusikan. Nah, juga jangan langsung memberikan definisi ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin menerangkan sesuatu, dikasih gambar. Anak suruh mendiskusikan gambar apa. Oh, kalau begitu kita ambil kesimpulan yang dimaksud ini adalah ini. Gitu. Kayak kemarin menjelaskan sel volta misalnya, kasih gambarnya. Kira-kira apa sih ini gambar apa? Ini bagiannya titik-titik itu apa sih? Diskusikan dulu. Ini menghasilkan apa sih? Nah, kalau begitu setelah itu anak-anak diminta untuk memberikan masukan, baru terakhir Bapak Ibu ngasih definisinya. Jadi jangan langsung ya. Karena kalau langsung biasanya bersifat hafalan. Dan sekarang kita menghindari hafalan. Media banyak yang belum disiapkan secara matang, misalnya kayak kemarin ada yang saya lihat di sekolah tertentu, Pak waktunya sekarang di GC, ya udah sekarang GC-nya tampilkan aja, saya pengen lihat. Bingung dia, ternyata GC-nya belum dibikin gitu. Jadi anak tutup, nanti baru dikasih GC, nanti GC-nya dikerjakan 2 hari, ya nggak boleh begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngajar untuk KBM di kelas itu, tolong jangan dikasih soal banyak-banyak. Satu soal kirim di komen, satu soal dikirim di komen. Nah, nanti itu yang tadi itu yang pendek-pendek itu yang mudah-mudah. Nanti yang sifatnya analisis boleh ditaruh di Google Classroom untuk jangka yang agak panjang. 2-3 hari boleh, seminggu boleh. Tapi yang di KBM tuntas ya. Jangan menyisakan tugas di KBM yang tidak dirancang gitu. Jangan di KBM disiapkan 20 soal, ternyata cuma bahas 3. Oh, sisanya buat PR aja. Nah, tidak bagus. Memang siapkan 3 yang dibahas 3. Tutup, oh ya alhamdulillah kita selesai nih hari ini untuk pembahasan soal, latihannya ada di GC. Jadi memang dirancang seperti itu. Oke, kemudian penggunaan platform Zoom atau Google Meet digunakan untuk ceramah ya. Tadi mohon tidak digunakan untuk ceramah. Pengaturan waktu menggunakan Zoom belum terencana dengan baik ya. Misalnya tadi masuknya siswa lama begitu. Kemudian yang kedua, suara saya enggak. Toh takutnya yang di LPMP masuk. Oke, kemudian masih banyak ceramah tanpa media, jadi ngomong saja itu nggak efektif sama sekali ya. Paling tidak ada teks sebagai fokus, ya.
Jadi teks itu penting minimal menjadi fokus. Kalau gambar itu memancing imajinasi, memancing untuk bahan diskusi. Nah, kalau video lebih bagus lagi, lebih kompleks, banyak yang bisa digali dari video itu. Oke, gambar dan video belum banyak digunakan sebagai media pemicu diskusi. Ya, jadi tampilkan gambar, diskusikan, tampilkan video, diskusikan. Itu bagus. Google Classroom tidak digunakan dalam KBM, sebagian hanya untuk PR. Nah, boleh juga Bapak Ibu menggunakan Classroom untuk PR, boleh ya. Tapi kalau digunakan di KBM, tolong juga ada yang digunakan di KBM. Masih banyak guru yang belum menggunakan kuis, yaitu ya tadi kuis yang tadi yang saya maksud adalah Google Form atau Google Quiz ya, bukan game. Nah, kalau yang itu namanya game. Masih banyak guru yang belum menggunakan video, tadi penggunaan game masih belum banyak. Jadi ini memang kondisi ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa sikapi dengan baik. Kemudian peran guru. Nah, peran guru masih terlalu banyak ceramah tadi. Yang kedua, pengaturan waktu belum efisien. Nah, tadi kalau Bapak Ibu pertimbangkan deh ya, antara pakai Zoom yang free, yang di break tadi, dengan yang pakai Google Meet. Google Meet free untuk waktu yang panjang. Cuman kekurangan daripada Google Meet agak berisik sedikit. Ya, agak berisik. Kalau pakai Zoom lebih jernih. Nah, kalau anak-anak udah terbiasa, mungkin yang dialami Bruderti dengan guru-gurunya itu mungkin tidak terkendala karena terbiasa. Misalnya begini, kita Zoom dulu kira-kira 30 menit. Nah, kemudian anak dikasih tugas. Pas di menjelang break, silahkan kalian kerjakan tugas ini. Boleh di Google Meet, Google Classroom, boleh difoto, boleh dikirim, boleh ditayangkan dulu baru dicatat. Nah, begitu itu di break, nah, diputus, kemudian Bapak Ibu buka lagi. Nah, diberi waktu 10 atau 15 menit anak untuk mengerjakan. Sambil diputus, anaknya masuk kembali. Nah, setelah itu setelah semua masuk, nah anak-anak juga sudah mengerjakan tugasnya. Nah, kita mulai diskusi dengan jawaban-jawaban anak tadi. Nah, kalau Bro Tandi bilang, kadang-kadang sesi kedua merasa sudah menjadi anak tiri, merasa sudah selesai. Nah, caranya tadi, diberikan ulangan atau soal yang ada nilainya menjelang penutupan. Itu pasti anak nggak akan keluar gitu, karena akan ada penilaian. Kayak tadi, kalau wanita itu yang dikejar duit, kalau anak-anak yang dikejar nilai. Pasti kalau mau dikasih nilai, pasti anak-anak akan mengejar. Anak-anak yang nggak masuk pun nanti akan kapok. Nah, gitu ya. Oke, kira-kira begitu cara mengatasinya. Kemudian perlu ditingkatkan dalam disiplin siswa ya, baik kesadaran, sikap dan penampilan. Jadi Bapak Ibu memang kalau Zoom itu paling bagus, dalam arti pokoknya frekuensinya makin tinggi Zoom-nya itu atau Google Meet-nya pasti makin bagus disiplinnya. Karena terbiasa dia gitu ya. Jadi yang makin jarang itu makin sulit. Nah, karena anak-anak terbiasa di rumah mungkin pagi-pagi misalnya pakai WA doang, mungkin nggak mandi sambil ngantuk-ngantuk, kadang-kadang dikerjakan sebentar, dia main game nggak kelihatan ya. Nah, itu sudah berjalan 7 bulan, udah habit gitu. Nah, begitu diminta pakai Zoom, dia sudah terbiasa. Tapi pelan-pelan pasti akan dibangun. Nanti kalau sering-sering ada Zoom lagi, besok Zoom lagi, lama-lama menjadi kebiasaan. Insya Allah akan berubah perilakunya dan disiplinnya. Lalu ditingkatkan dalam membangun interaktif siswa antara guru dan siswa dan antara siswa dengan media. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan di dalam KBM yang menggunakan Zoom atau Google Meet, Bapak Ibu sering-sering tanya. Ya, sering-sering tanya ke anak supaya ada interaksi. Anak diminta pendapatnya dan sebagainya. Nah, ada dua teknik bertanya. Yang pertama, pertanyaan yang langsung dilempar siapa saja boleh menjawab. Itu penting untuk melihat inisiatif anak. Anak punya inisiatif enggak sih untuk menjawab? Nah, begitu. Nah, kalau misalnya anak-anak yang punya inisiatif menjawab, itu tolong dihargai.
Itu dipuji, kalau perlu ditambahin poin plus gitu. Nanti yang bisa jawab langsung saya kasih poin 3, nanti kalau ulangan saya tambahin. Nah kalau poin itu sudah dipakai berarti hilang, besok dia nyari lagi gitu. Nah yang kedua adalah pertanyaan yang ditunjuk langsung. Nah ditunjuk langsung fungsinya apa? Supaya konsentrasi, karena anak kaget kalau dia nggak ngikutin, ditanya langsung pasti kaget. Nah Bapak Ibu, jangan sekali-kali anak yang sudah ditanya kemudian dilepas. Artinya setelah ditanya, Bu nggak ngerti, ya pindah. Atau diem aja. Kemudian akhirnya ibu melempar ke tempat lain. Nah itu berbahaya. Karena apa? Karena akan menganggap anak-anak, oh kalau ternyata kalau ditanya boleh nggak jawab. Gitu. Bilang aja nggak bisa atau diem aja. Jadi kalau memang memungkinkan dikejar anak itu. Kalau nggak bisa jawab dipancing, dikasih clue-nya, gitu boleh juga. Atau bahkan kalau mereka sama sekali nggak ngerti, ibu yang jawab. Terus dia suruh menirukan. Gitu. Tolong ulangi jawaban ibu tadi. Nah itu sampai tuntas. Supaya nanti anak-anak yang lain kalau ditanya nggak menghindar. Begitu. Itu penting sekali teknik yang itu. Oke, saya lanjut. Kemudian perlu dilakukan dalam menggunakan platform dan media secara tepat. Ya tadi kalau pakai WA bisa dimaksimalkan dengan cara voice-nya, dengan cara ngirim kemudian dikomentari, dengan cara mengirim video, dengan cara anaknya ngirim jawaban ke Google Classroom atau langsung ke gurunya Japri dan sebagainya atau DM dan sebagainya, itu selama dirancang dengan baik itu cukup baik ya. Jadi tidak harus Zoom tapi bisa menggunakan yang lain. Lalu ditingkatkan dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Tadi efektif itu artinya mudah dimengerti oleh anak. Tolong yang awal-awal jangan terlalu sulit ya. Nanti yang mudah-mudah ada di KPM. Nanti yang agak sulit dikasih di penugasan. Ya, penugasan boleh di waktu 3 hari atau seminggu. Itu diberikan soal-soal yang sudah aplikasi atau analisis. Kalau mengandalkan di KPM, otomatis siswa tidak sampai taraf itu. Padahal pembelajaran sekarang itu mengarahnya ke aplikasi dan analisis. Oke, perlu ditingkatkan dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, tadi menyenangkan bisa dibangun dengan komunikasi, dengan cara bercanda, dengan menyapa yang enak, yang lucu-lucu boleh. Ya, jadi tingkatkan itu. Kemudian perlu ditingkatkan teknik bertanya yang tadi ya. Jadi udah saya sampaikan tadi teknik pertanyaannya. Jadi jangan sampai dilepas, tanyanya dari jenis yang seimbang antara tanya yang dilempar seorang menyeluruh dengan yang ditanya langsung jawab, itu kalau bisa imbang. Tapi frekuensinya yang lebih besar yang mana terserah monggo Bapak Ibu. Tapi jangan dilempar terus atau ditembakin terus, anak nanti stres juga gitu. Oke, saya lanjut. Perlu ditingkatkan dalam penyelesaian masalah analisis dan kontekstual. Nah, yang ini, yang nomor 9 itu diusahakan diberikan sebagai tugas. Ya, syukur kalaupun ada dibahas. Soal-soal analisis dibahas oleh gurunya. Jadi tidak langsung dikasih anak suruh mengerjakan. Nah, itu yang mungkin kan hanya di Zoom ya, atau pakai video juga boleh dikirim. Ini pembahasan soal aplikasi ya, ada ceritanya dan sebagainya. Nah, nanti untuk penugasannya ada di luar KPM. Kalau di dalam KPM akan menyita waktu sangat lama. Oke, kemudian peran siswa nih. Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan pembelajaran, yang pertama, disiplin siswa masuk rendah. Nah, kita harus akui Bapak Ibu ya. Jadi terlambatnya banyak, kadang-kadang setengah jam atau 15 menit baru mulai dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penampilan siswa hadir cukup rapi dan santun. Anak-anak yang sudah masuk itu saya lihat umumnya rapi penampilannya. Ya walaupun ada yang nggak seragam kemarin di Fransiskus, tapi saya lihat secara umum masih rapi. Tapi yang masuk, nah yang nggak masuk saya nggak tahu karena nggak kelihatan. Gitu. Atau yang nggak mau sama sekali menampilkan wajahnya. Sebagian siswa masih pasif karena kurang interaksi. Nah jadi tadi karena anak mungkin nggak ditanya dan sebagainya sehingga cenderung untuk pasif. Nah kemudian sebagian siswa sudah mau punya inisiatif bertanya, udah mulai ada interaksi, saya pikir udah bagus tuh modal ya Bapak Ibu. Kemudian sebagian siswa sudah punya inisiatif
dan menjawab tanpa ditunjuk. Nah, yang tadi dilempar, ada itu sudah banyak ya, ada banyak. Apalagi Bapak Ibu guru yang masih muda-muda karena dia dekat dengan anak-anak, anak menjawab salah pun berani aja, itu bagus. Kemudian sebagian siswa sudah mampu menjawab pertanyaan. Ya, jadi dari segi sisi siswa sebenarnya punya potensi yang besar Bapak Ibu ya, anak-anak untuk mau belajar asal kita benar-benar bisa melayani secara sebaik-baiknya. Oke, hasil belajar siswa nih. Berdasarkan monitoring yang pertama, penguasaan materi belum dapat dipastikan karena sebagian besar yang dimonitoring tidak memberikan penilaian secara langsung dalam KBM tadi. Saya untuk di Franciscus dan Pascalis belum lihat ada guru yang memberikan nilai pada akhir pembelajaran. Jadi mohon besok bisa dimulai. Kemudian dilihat dari tanggapan siswa, sebagian besar siswa belum menguasai materi, ya walaupun tidak semua, tapi beberapa suruh mengambil kesimpulan sama sekali macet, suruh menjawab masih sulit, itu sebagian ya, tidak banyak ya, tapi sebagian. Kemudian penguasaan materi umumnya masih pada taraf pemahaman, belum sampai aplikasi dan analisis. Nah, ini memang butuh proses Bapak Ibu. Saya katakan tadi, di sekolah, di ruangan kelas, yang muda-muda dulu, kalau mau aplikasi analisis diberikan contohnya saja. Tapi harus ada. Itu nanti di PR-nya baru digunakan. Usahakan betul dalam KBM walaupun satu soal adalah soal aplikasi atau analisis. Jadi nggak hafalan semua. Oke, kemudian alternatif solusi. Nah, yang pertama, tolong bantu data secara pasti siswa yang punya perangkat dan kuota dengan siswa yang tidak miliki. Jadi Bapak Ibu sebagai guru, sebagai wali kelas, syukur sebagai kepala sekolah, tahu persis si A, si B, si C yang bermasalah dengan HP-nya. Si A, si B, si C yang kuotanya agak sulit. Nah, kemudian kita pisahkan, berikan perlakuan khusus siswa yang punya kendala. Misalnya pembelajarannya di luar KBM, ya, jadi diberikan tugas dengan video misalnya atau yang lain dipantau di luar waktu KBM, karena mungkin dia itu nggak punya HP, HP-nya pinjam orang tuanya pagi kerja, jadi tetap mereka harus difasilitasi. Oleh karena itu, syukur sih mereka bisa difasilitasi dengan ada HP. Ini mudah-mudahan Pemda DKI sedang merancang untuk donasi untuk pembelian HP bagi anak yang nggak mampu. Sedang didata yang tidak punya HP dan dia sedang mencari bantuan ke perusahaan-perusahaan, kemudian para donatur, dan udah banyak kelihatannya yang siap. Apalagi sekolah-sekolah yang kaya, itu malah donasinya banyak. Kayak SMA 70 itu sanggup sudah akan menyediakan 100 HP. Itu hanya satu orang yang punya perusahaan. Nah, padahal di 70 itu mungkin nggak ada yang butuh HP, ya. Nah, ya kita mencoba mudah-mudahan nanti banyak donasi yang bisa sehingga Bapak anak-anak bisa punya HP dan punya kuotanya dari pemerintah. Pastikan semua guru dapat membuat RPP PJJ, Media PowerPoint, dan Google Quiz. Itu minim 3 ini Bapak Ibu ya. RPP-nya tolong yang bagus, kan cuma 1 lembar. PowerPoint kan biasa lah, gampang lah. Google Quiz belajar sebentar juga bisa. Nah, ini fungsinya sebagai pemandu KBM, PowerPoint-nya sebagai media yang paling sederhana. Di situ bisa ada teks, ada gambar, bisa juga dimasukin video. Kemudian Google Quiz itu digunakan sebagai penutup untuk melihat keberhasilan kita mengajar. Tambahkan jumlah guru yang dapat membuat atau menggunakan video dan game pembelajaran. Kalau sekarang ada 5 orang, tolong dibantu teman-temannya yang 5 orang bisa ngajarin temannya yang lain untuk bisa membuat video atau game. Kemudian solusi selanjutnya, buatlah jadwal KBM dengan platformnya, ya. Jadi Bapak Ibu tolong membuat KBM hari ini pakai apa? Pakai WA, pakai Google Meet. Nah, kalau pakai Google Meet langsung dipasang saja ID-nya atau link-nya. Kalau pakai Zoom dipasang dan sebagainya, itu dipatenkan saja, bisa ya. Jadi dengan password dan kode yang tetap selama 1 bulan kalau miliknya sendiri bisa.
Kemudian pastikan semua siswa dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti KBM secara utuh. Nah, kemudian yang ketujuh, pastikan KBM berjalan sesuai dengan platform waktu dan RPP-nya. Nah, untuk memastikan ini, nih, kalau memungkinkan, jadi ini kan saran Bapak Ibu ya tadi ya, jadi ini bukan perintah dinas, bukan ya, hanya saran kalau bisa buat tim supervisi KBM yang terdiri dari kepala sekolah, wakil, dan guru yang dianggap kompeten, diberi jadwal, kemudian mereka diminta untuk supervisi. Karena kalau saya supervisi semua guru nggak mungkin ya, paling banyak satu semester ini paling 5 orang atau 6 orang. Nah, dari 20 orang kan paling seperempatnya atau seperlimanya kan begitu. Nah, syukur-syukur kalau Bapak Ibu yang supervisi bisa direkam. Nah, tadi ngerekamnya bisa pakai yang paling gampang. Nanti boleh juga timnya yang akan dibuat oleh Bapak Ibu guru bisa saya ajarin bagaimana merekam dengan cepat dan mudah dan ringan. Itu bisa nanti dikumpulkan, nanti mungkin saya ajarin sebentar. Kemudian memaksimalkan peran wali kelas BK buat job description dan jadwalnya. Ini memang Bapak Ibu saya yakin sudah berperan banyak ya wali kelas dan BK, cuman dipantau, syukur bisa ditingkatkan. Kemudian selanjutnya pastikan semua guru dapat men-setting schedule Zoom dan Google Meet. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu guru itu nggak mau pakai Zoom atau pakai Google Meet karena nggak bisa setting. Nah, itu mungkin nanti bisa diajarin, mungkin nanti saya bantu kalau saya siapkanlah waktu untuk membantu Bapak Ibu guru yang belum bisa. Dan pastikan semua guru dapat menjadi host tanpa bantuan orang lain ya. Usahakan benar-benar bisa buka host, kemudian bisa manggil dan sebagainya. Tidak sulit ini ya. Paling kita ajarin setengah jam juga selesai. Pastikan semua guru membuat laporan KBM. Saya katakan tadi ini ideal ya. Artinya saya tidak mewajibkan, tapi kalau ini bisa dilakukan bagus. Membuat KBM setiap kelasnya, kehadiran, nilai pengetahuan, nilai keterampilan minimal 2 minggu sekali. Nah, atau nanti saya akan kasih contoh formatnya, kemudian ditaruh di masing-masing guru, taruh di web kepengawasan tadi. Gurunya tinggal ngisi saja. Kelas ini misalnya kehadiran si A, si B, si C, oke. Dan pada tanggal berapa, nilainya apa, dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu kepala sekolah tinggal lihat gitu. Ya, jadi mudah gitu. Yang penting Bapak Ibu gurunya akrablah dengan IT. Kalau nggak bisa dibantu temannya, saling gotong royong membantu. Tindak lanjutnya, saya kepingin melihat adanya jadwal KBM dengan platformnya. Ini saya ingin memonitoring. Yang kedua, monitoring tim supervisi dan jadwal. Ini kalau Bapak Ibu bisa, tolong dibantu ada tim supervisi. Kemudian monitoring rekaman supervisi kalau bisa. Kemudian monitoring semua guru membuat RPP media diupload di web kepengawasan. Jadi saya tinggal ngecek. Kemudian monitoring semua guru membuat laporan KBM, kehadiran dan nilai. Kalau ditaruh di web kepengawasan saya tinggal ngecek. Nah, itu aja Bapak Ibu dari saya. Penjelasannya agak panjang ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosan. Oke, barangkali Bapak Ibu ada yang masih tanggapan. Monggo. Kira-kira saya sarankan tadi, saya itu bukan instruksi tadi ya, bukan instruksi, tapi saran gitu. Jadi tidak harus seminggu jadi, sebulan jadi, nggak apa-apa, yang penting progres gitu. Yang penting progresnya ke depan lebih baik. Monggo, silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan perasaannya gitu, atau pengalamannya juga boleh gitu. Atau apalah, silakan. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu guru. Atau saya tunjuk. Kan enakan inisiatif ya. Oke. Boleh juga tadi menyampaikan yang sudah dilakukan, kesulitannya apa, jadi dengan saran saya kira-kira bisa apa enggak. Oke, saya tunjuk aja ya. Coba Ibu Desi dari Fransiskus 1.
Coba disampaikan kira-kira yang sudah dilaksanakan apa, kesulitannya apa, kemudian bisa enggak kira-kira yang disarankan saya itu bisa dilakukan. Silakan Bu Desi. Ada Bu Desi? Halo? Halo? Desi, Bu Desi. Halo Bu Desi. Tadi perasaan ada ya? ada apa tadi? Itu ada. Mana Bu Desi mana? Oke, ngomong aja, asal ngomong aja kok. Dan ngomong nggak bayar. Malu mungkin. Oh, malu. Ngomong aja sedikit aja nggak apa-apa. Saya kepingin dengar suaranya. Syukur bisa melihat wajahnya. Ayo Bu Desi. Masih ada di sini nggak Pak? Tadi saya lihat ada namanya tadi. Hilang ya? Nggak ada, Bruder. Nggak ada, Pak. Udah keluar sepertinya. Tadi ada. Udah Bu Erlina dah. Franciscus ya. Bu Erlina. Ada Bu Erlina? Halo? Halo Bu Erlina. Bu Erlina. Nah. Yang ngomong apa aja boleh kok. Masih dengerin, masih ada di ruangan. Bu Erlina. Oh, siapa ini? Nah, Atau pada pergi. Pak Bruder tunjuk satu dah. Bruder tunjuk satu. Siapa yang kira-kira bisa ngomong? Bu Tuti ada nggak Bu Tuti? Kalau disuruh kepala sekolah aja harus nurut nih. Ayo Bu Tuti, mana Bu Tuti? Ya, saya Pak Slamet. Yuk silakan Bu Tuti. Selamat Sampaikan aja pengalaman Ibu, kesulitannya, mengatasinya, dengan saran-saran saya seperti apa. Mau nggak Bu? Ya, Bu Tuti, monggo Bu Tuti. betul. Saya mau berbagi cerita Iya. tentang PJJ ini ya. Hmm. Sebetulnya saya nih ngajar 3 sekolah. 3 sekolah SMP, Bu? SMA, dan SMA Keramat. Wow. Iya, 3 sekolah, tapi SMA Franciscus. Yang di Kampung Ambon, kemudian yang di SMP, kemudian yang di Keramat. Buset. Ngajarnya 1, 2, 3 semuanya. Ya Allah, Jadi ya seminggu Rabbi. saya 30 jam. Kebetulan Iya, Saya iya, di iya. satu tempat itu. Oke. Meet Heeh. Saya juga mau ngajar 4 jam, saya meet Hmm. 2 kali. Kemudian tadi ada rapat juga dari SMA, kemudian terakhir di sini. Tapi nggak apa-apa. Iya, Nah, iya, kesulitan saya begini, ketika saya ada di SMP atau di SMA Kram, kebetulan saya kan hari Kamis. Nah, saya harus ngurus anak-anak saya di Kampung Ambon. Jadi kalau ada kesulitan dia masuk ke guru yang lain, ke Zoom atau ke Meet, Bu, saya nggak bisa masuk, Bu. Sedangkan saya ngurus yang di Keramat. Jadi pikiran saya tuh terbagi 2. Oh, iya. Antara ngurus yang di Kampung Ambon Ya penting dengan hatinya nggak terbagi 2 Bu. Meet yang ada di Keramat begitu. Iya. Ya, jadi aduh saya gimana ya? Aduh. Saya jadi bingung. Iya. Tapi alhamdulillah ya anak-anak kelas 10 itu yang di Keramat juga walaupun kita belum kenal, mereka udah kayak iya Bu gitu, ramah lah pokoknya ya. Kelas 11, kelas 12 kan udah kenal saya, jadi mereka juga udah biasa sama saya. Nah, kalau saya tatap muka di Meet juga mereka juga udah care, udah mau bersahabat dengan saya gitu ya. Dan selalu tugas-tugas juga mereka kirim, walaupun ada yang terlambat ya, kadang-kadang sore dia baru ngirim, Bu, telat Bu. Ya nggak apa-apa, yang penting aku ingat kirim ke Ibu. Dan setelah terakhir
mereka saya sudah rekap nilainya. Hmm. Terus saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk PJJ PKN hari ini dan masuk semuanya. Iya. Saya selalu bilang seperti itu. Iya, bagus Bu. Bagus. Pak Selamat. Iya. Oke. Iya. Ibu kebanyakan beban Bu Saya ya. selalu bilang terima kasih karena mereka juga ada perhatian. Oke. Tapi ya nggak apa-apa sih, saya Iya. bisa ngatasin dikit-dikit. Oke. Itu aja Pak Ya, Selamat, saya oke, ingin makasih berbagi Bu. ceritanya. Pak Supadi dah tunjuk satu orang Pak untuk Iya. ngomong Pak Supadi. Terima kasih Bu Tuti. Saya coba Bu Citra, guru baru. Oh ya, monggo. Guru baru biologi Pak. Ya, Mari monggo Bu. Bu Citra ya. Nggak bisa Bu Mitra, tapi nggak bisa Mitra. ngomong Jawa. Mereka orang apa? Orang Maluku. Oh iya. Oke. Sulawesi. Oke, silakan Bu. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Oh iya. Ini Maluku Terima yang kasih untuk cantik kayaknya nih. kesempatan. Silakan Bu. Masih anak-anak. Saya dan Pak Selamat sudah pernah Ketemu ketemu ya? di apa? Iya, di kelas monitoring. Oh iya, bagus. Sama Oke. kelas biologi. Silakan Bu, ceritakan Bu. Nah, mungkin kendala yang saya hadapi sudah beberapa waktu PJJ waktu monitoring kemarin mungkin sudah ada beberapa yang saya sampaikan kepada Pak Selamat. Kemarin ada misalnya kan biologi misalnya harus menggunakan video. Iya. Nah, kemudian saya harus pakai karena nggak tahu kenapa laptop saya itu tidak bisa dipakai untuk Google Meet. Jadi bisanya cuma Zoom. Nah, sementara kan biasanya kita pakai Google Meet. Jadi kendalanya itu kalau misalnya pakai video, saya harus pakai HP kemudian ditayangin di laptop baru. Ya, seperti itu. Jadi Tapi mungkin masih salah bisa satu kan berarti ya, masih bisa. masih bisa. Iya, oke. Sampai sekarang Itu masih salah juga satu belum bisa kendala. untuk Google Meet. Masih belum bisa. Iya, masih belum bisa, Pak. Sampai Kayaknya sekarang nggak tahu kenapa ini laptop. harus cari dukun kayaknya, Bu. Dukun komputer. Iya. Barangkali dicekin di tukang servis atau apa Ya. gitu. Oke, lanjut Bu. Iya. Kemudian mungkin sama tadi ya keterlambatan anak-anak masih ada beberapa yang ya tapi anak-anak itu aja yang sering-sering terlambat gitu. Berarti masalah mental itu ya, kebiasaan. Kebiasaan. Kemudian apalagi ya? Mungkin itu sih Pak yang selama ini paling sering dan Iya. paling mungkin paling banyak dihadapi gitu. Iya. Oke. Iya, oke, cukup boleh ya. Sekarang setelah saya paparkan, monggo tanggapan dari Bruder Tri sama Pak Supadi. Monggo Pak Bruder Tri, silakan sampaikan. Setelah saya kasih gambaran tadi, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak gitu. Oke, selamat siang Bapak Ibu Bruder, Pak Selamat semuanya. Saya tanggapin bahwa Pak Supadi dulu Pak, monggo. ya, Iya, monggo. tanggapin sangat bagus apa yang telah disampaikan Pak Selamat, kekurangan ini. Memang saya janji saya perbaikin dan guru-guru saya mungkin secepatnya bisa saya arahkan. Jadi saya sangat terima kasih. Banyak kekurangan, ya, terutama di sekolah saya di Paskalis, ya. Tetap kita jalankan apa yang disampaikan oleh Pak Selamat. Itulah yang saya harapkan, yang saya jalankan. Nanti kita perbaikin. Mudah-mudahan nanti barangkali Bruder Tri bisa membantu saya juga. Alhamdulillah saya Sama bagus Pak. Teman-teman guru-guru yang profesional, kepala sekolah manapun yang sudah profesional, karena saya baru belajar, Bapak Ibu Bruder Pak Selamat, baru belajar saya. Tadi
tadinya belum bisa, sekarang sudah bisa. Ya itulah harapan saya. Arahan dari Pak Slamet kita terapkan di sekolah Paskalis ini, semoga kedepannya lebih baik, lebih bagus lagi. Mudah-mudahan cepat tatap muka supaya juga nggak stres. Itulah. Iya, betul. Seperti itu. Terima kasih Pak Slamet. Sama-sama Pak. Oke ya Pak ya. Kita berharap segera masuk, tapi kelihatannya masih agak lama. Kalau sudah masuk, maka kita plong, ibaratnya kita sudah melewati terowongan gelap yang panjang. Tiba-tiba kita sampai ujungnya. Oke, monggo. Itulah. Brother Tri. Terima kasih Pak Supadi. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Slamet. Banyak hal yang kami terima. Dan terlebih saya senang sekali bahwa bisa informasi ini juga didengar oleh Bapak Ibu guru kami. Nah, sehingga memang original, maksudnya tuh dengar sendiri dari Pak Slamet tentang masukan itu. Nah, tindak lanjutnya, dan nanti paling tidak bagi kami ya akan bertemu bersama dengan mereka, dengan Bapak Ibu guru, bagaimana baiknya untuk kedepannya seperti ini, khususnya berkaitan dengan mengaktifkan siswa dalam belajar, khususnya dalam PJJ ini dan kedisiplinan. Karena ini yang saya kira menjadi benang merah bagi kami berkaitan dengan PJJ ini, dengan siswa itu, tentang kehadiran dan juga keaktifan yang kadang-kadang sulit bagi siswa sendiri dan juga bagi para guru sendiri. Dan ternyata memang dari kami, Bapak Ibu guru, memang dari sini akan semakin terbuka. Iya. Bahwa kami semakin terbuka bahwa ternyata banyak hal yang bisa dikerjakan untuk kemajuan belajar siswa, itu banyak hal. Hanya satu apa yang sudah ini loh yang ternyata masih banyak alternatif yang lain. Nah, ini yang membuat kami bangga, senang dengan masukan ini, dan kita berharap bersama bahwa ini akan tindak lanjuti untuk kedepannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu sendiri berkaitan dengan metode, dengan pendekatan pada siswa dan seterusnya agar siswa lebih aman. Saya kira Pak, saya begitu Pak Slamet. Oke, terima kasih. Senang Iya, sekali. Iya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat buat pencerahan Bapak Ibu, juga buat pengalaman saya. Saya nambah, mudah-mudahan cuman cita-cita kita kan sama, bagaimana kita meningkatkan pelayanan kebutuhan anak, karena semua itu di kebutuhan kita juga, kebutuhan anak-anak demi masa depan bangsa kita ke depan. Ya, demi kepentingan Bapak Ibu juga, pelayanan yang lebih baik. Insya Allah Bapak Ibu kalau kerja ikhlas, pahala menanti, gitu, surga menanti Bapak Ibu, gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir bagi sekolah itu juga penting, kalau Bapak Ibu memberikan pelayanan yang prima, insya Allah nanti tahun depan Bapak Ibu kebanjiran murid, ya, bukan Amin. punya murid yang kebanjiran, bukan kebanjiran murid. Punya Pak, kebanjiran. Kita kebanjiran. Ya, udah. Saya tahun ini juga kebanjiran murid, Pak. Iya. Ya yakin, kalau saya sih yakin ya, apapun yang kita lakukan, kalau kita serius benar, kita planning dengan baik, kita usahakan secara maksimal, pasti ada hasilnya. Sedikit atau banyak pasti ada hasilnya. Allah ngasih pasti ngasih jalan ya, karena kita udah usaha, siapapun orangnya, begitu ya. Oleh karena itu terima kasih sekali Bapak Ibu seluruhnya, Brother Tri, Pak Supadi, dan teman-teman guru yang saya banggakan. Insya Allah semuanya akan bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan keras, bekerja dengan sebaik-baiknya demi profesi kita sebagai guru amanah yang sudah diemban di pundak kita untuk mendidik anak-anak yang sudah menjadi amanat buat kita. Oke, barangkali itu mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya ada salah. Sebagai manusia tentunya saya banyak yang salah. Saya juga baru setahun ini jadi pengawas, tentunya banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya, belajar mencoba untuk memahami profesi saya, dan saya cuma kepingin satu,
membantu sebanyak yang saya bisa, sebesar yang saya bisa untuk Bapak Ibu, untuk sekolah, Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan sekolah secara umumnya. Oke, sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Saya tutup, selamat siang, salam sukses buat semua, jaga kesehatan, jaga semangat, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sukses. Terima kasih. Ya, monggo. Terima kasih. Makan, yuk. Selamat siang, Ya, Pak. selamat Siang, Pak. siang. Sukses semua Bapak Ibu guru. Oke, saya tutup pertemuan. Oke, monggo. Saya pamit dulu. Pamit, Pak. Iya.